Halo teman-teman semuanya, iya elah. Apa kabar semuanya teman-teman semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Akhirnya kita comeback lagi. Yang penting apa? Hoba. Pentingnya apa? Semangat Hoba. Alhamdulillah teman-teman. Di edisi Ramadan kali ini kita ingin membahas tentang apa itu masa depan. Nah, kalau bicara tentang masa depan nih, di sini ada tamu kita nih dengan siapa namanya? Fadlan. Dengan di kanan sebelah kanan saya siapa namanya? Iksan. Oke, kita bahas tentang masa depan dulu nih. Kita ke kiri dulu. Mas Fadlan, menurut Mas Fadlan ini dengan ketidakpastian masa depan ini, apa yang perlu disiapkan untuk Mas Fadlan ini ke depannya? Tentu saja ilmu ya. Oh, ilmu. Karena untuk masa depan yang dijamin masa depan kita sukses itu ada ilmu. Jika kita memiliki banyak ilmu, maka masa depan pun akan terjamin. Iya, elah. Nah, kalau menurut Mas Iksan ini apa yang perlu disiapkan untuk masa depan? Ya, kalau masa depan sih yang perlu dipersiapkan sih nggak jauh beda dari pendapat Mas Fadlan, ilmu. Ilmu dan terutama pengalaman. Oke. Terutama kalau kita kan saya kan sekolah di SMK nih, jadi kita ada pengalaman PKL tuh. Itu kalau bisa tuh jangan sampai dilupakan teman-teman. Gitu. Soalnya itu suatu saat nanti ilmu itu akan dipakai untuk ke depannya nanti. Ada yang ditanyakan tuh dari Mas Iksan ke kita? Ada sih sebenarnya. Apa? Kita sih saya cerita ke Mas Fadlan ya. Saya ada masalah dengan keluarga saya. Nah, setiap saya terutama lagi berbicara nih dengan keluarga saya, kadang saya rasa seperti gimana ya? Perselisihan. Bukan perselisihan, lebih pasif lah. Pasif. Lebih pasif gitu. Saya mau ngobrol kepada abang saya. Abang saya juga kalau diajak ngobrol tuh lebih mengutamakan emosi. Kalau ibu saya mengandalkan logika. Ya logika. Nah, makanya kalau setiap kalau curhat tuh saya lebih ke ibu saya. Begitu juga sebaliknya. Karena ibu saya pernah curhat ke abang saya malah mengutamakan emosi. Nah, saya juga bingung gitu. Itu kira-kira gimana ya? Kalau dari Mas Fadlan nih pendapatnya apa yang perlu diketahui Mas Iksan? Menurut pendapat Mas Fadlan aja ya. Tadi pendapat tentang Yang dijelaskan oleh Mas Iksan masalah yang dia hadapi. Oh, tentu saja. Kalau betul katanya. Ada satu nanti gitu ya. Kalau dari saya teman-teman ya, dari yang dijelaskan oleh Mas Iksan ini, pertama kita kan nggak pernah tahu yang manusia itu modelnya banyak. Apalagi kan tadi dijelaskan abangnya itu mengandalkan perasaan, di mana di situ ada emosi berbagai perasaan yang diungkapkan. Sedangkan justru mamanya ini mengandalkan logika, yang dimana padahal sejatinya itu wanita itu mengandalkan perasaan, lelaki itu mengandalkan logika. Nah, tapi berbeda dengan kasus yang dialami oleh Mas Iksan. Lalu bagaimana kalau menurut versi saya? Ya kita cari di mana tempat kita bisa diterima cerita kita dan kita bisa dihargai. Nah, gitu menurut saya. Karena apa? Karena jangan memaksakan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Kan Mas Iksan ini kan lebih pasif nih kalau di depan abang. Kalau secara saya pribadi ya bisa mencoba untuk speak up atau lebih aktif. Untuk apa? Bukan untuk melawan, tapi untuk memberikan pendapat, masukan bahwa Iksan tuh nggak cuma bisa diem aja nih, kayak tunjukin Iksan punya pendapat sendiri dan punya masa depan sendiri. Nah, buktiin Iksan juga punya prinsip hidup sendiri gitu. Meskipun memang pada dasarnya masih diatur oleh orang tua atau mungkin abang yang lebih tua. Nah, karena kan kita bicara untuk masa depan dan apalagi Iksan sedang mencari untuk nanti bekerja di mana, kan lagi mencari loker. Nah, itu jadi pendapat saya pribadi itu. Yang penting Mas Iksan harus bisa mencari tempat di mana cerita Mas Iksan bisa diterima dan belajar untuk speak up dan lebih berani lagi dan menjadi lebih aktif. Nah, kalau Mas Fadlan gimana? Oke, menurut pendapat saya untuk Mas Iksan, menurut pendapat saya, Mas cari yang sesuai untuk Mas butuhkan. Maksudnya, Mas merasa nyaman untuk berbicara kepada siapa? Mas merasa nyaman untuk menerima jawaban dari siapa? Jika Mas lebih nyaman dengan jawaban yang diberikan oleh ibu Mas, maka minta ke ibu. Karena kan untuk abang katanya menggunakan perasaan emosionalnya. Ya, betul. Ya, jika permasalahan dilakukan dengan emosional pasti tidak akan berujung dengan jawaban. Iya. Ya, intinya apa? Semangat Hoba. Tadi sudah terpecahkan oleh Mas Iksan ya. Atau ada yang ditanyakan oleh Mas Fadlan? Ada yang ditanyakan? Oke. Harus pelek pun tentang masa depan. Untuk masa depan ya, kita sebagai generasi muda, generasi yang tidak punya koneksi terhadap perusahaan-perusahaan besar. Ya, kita bukan anak CEO, kita bukan anak direktur. Nah, gimana tuh? Untuk tanggapan kita
bahkan sebelum bermulai saja sudah kalah saing dengan anak-anak CEO, anak-anak direktur. Kita sudah kalah saing di situ. Pendapatnya gimana tuh? Kalau Mas Iksan dulu atau saya dulu? Ya kebetulan saya juga lagi ingin mempertanyakan soal itu, tapi ya saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Coba aja dulu menurut Menurut Mas Fadlan ini sebaiknya jangan minder terlebih dahulu. Coba aja dulu. Nah, contoh misalnya Mas Fadlan masuk ke jurusan akuntansi. Nah, Mas Fadlan cobalah mendalami lagi pas kuliah itu masuk jurusan akuntansi itu. Tapi kalau mau melenceng misalnya akuntansi tapi langsung beda ke tata boga, itu nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya intinya jangan takut untuk mencoba dulu. Itu saya seperti itu. Kalau menurut saya jawaban dari Mas Iksan ini benar-benar bagus banget, karena intinya itu yang pasti coba dulu dong, karena kita nggak pernah tahu dan belum pernah mencoba. Selagi masih ada kesempatan dan peluang, kenapa kita coba. Terus juga kalau buat saya pribadi, kalau ngomongin cara bagusnya, cara yang positif lah ya, yang kita bisa tadi coba dulu, terus tingkatin skill kita, ibaratnya personal branding lah bahasa zaman sekarang ya kan, kita ningkatin apa nih tentang diri kita, jangan lupa kenalin diri kita dulu nih. Terus sudah tahu di mana spesifik tentang skill kita, bisa kita coba didaftarkan atau mungkin kita lamar di pekerjaan di salah satu perusahaan besar. Nah, kalau cara yang negatifnya mungkin orang dalam. Lebih ini fakta ya, emang fakta di dunia kerja kita harus terima. Orang dalam kita tambah dikasih duit ya udah. Tapi menurut saya fakta. Nah, itu. Nah, kalau terus juga untuk masa depan nih, kira-kira kan nggak pasti banget masa depan yang kita bakal namanya ibaratnya hidup yang tidak terstruktur seperti saat kita sekolah kan, yang dimana kita belajar lulus ya udah, yang penting kita belajar rajin, kita ranking 1 ya udah. Nah, kalau udah kerjaan ini kan nggak terstruktur nih, kayak benar-benar dikali-kunya nggak jelas nih. Nah, kalau menurut dari saya nanya Mas Fadlan dulu ibarat Mas. Nah, kalau menurut versi Mas Fadlan ini ya, nah kira-kira pentingnya kita mencari kerja, melamar kerja kan, saya pribadi kan SMK. Nah, lebih penting untuk melamar kerja dulu atau kuliah dulu menurut versi Mas Fadlan? Saya kan juga SMK. Untuk menurut saya, kita lebih baik mengejar mimpi kita dulu sebagai seorang pelajar ya. Jadi kita, kalau menurut pendapat saya akan kuliah dulu, saya akan tambah ilmu dulu, saya akan cari pengalaman dari PKL. Nah, kita kan bisa tuh kuliah sambil kerja. Nah, dari situ kita mulai cari koneksi. Dan juga dalam kuliah juga ada organisasi seperti BEM, seperti organisasi-organisasi perkuliahan mahasiswa. Nah, di situ kita mendekatkan diri dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan tempat kerja di perusahaan tersebut saat kita sudah lulus kuliah. Kalau menurut dari Mas, berarti jawaban Mas Fadlan ini sangat masuk akal dan bagus. Yang mana kan namanya SMA kan emang diperuntukkan untuk kerja kan, dunia kerja. Nah, tapi karena kita berhubung kita bertiga SMA, nah saya nanya Mas Iksan, kira-kira lebih penting kuliah dulu atau melamar kerja nih? Karena kan mungkin sekarang masa-masanya untuk telah lulus sekolah kan ya. Nah, justru itu saya ditanyakan lagi. Jadi gimana saya maaf ya teman-teman. Justru saya datang ke sini ingin menanyakan hal itu teman-teman. Nah, tapi yang ditanyakan ini dari kamu sama ya, tapi saya coba tanya menjawab lah. Coba menjawab versi Mas Iksan aja apa-apa. Kalau untuk saya sih ya, kalau bisa kerja dulu. Jadi kita bisa eksplorasi diri kita sendiri, terus kita bisa ngerasain apa itu pengalaman kerja, terutama Mas Ikan juga masih belum PKL ya. Nah, Mas Iki coba dulu lah kerja. Nanti terus yang kedua, Mas Iki juga bisa ngerasain bagaimana cara menghasilkan duit sendiri. Ya gitu lagi. Cari kerja dulu sih kalau menurut saya. Nah, tapi jawaban Mas kan bagus kok kalau menurut saya. Jadi emang di sini kan ada dua versi berbeda nih, ibaratnya sudut pandang, tapi bukan berarti saling menyalahkan atau saling membenarkan ya, siapa yang paling benar. Karena kan di sini ada situasi yang berbeda, termasuk saya sendiri. Kalau saya pribadi, ini tergantung nih, karena kan kita nggak tahu ibaratnya situasi si individu ini, entah dia masih kekurangan uang di keluarga, finansialnya, atau mungkin justru dia di keluarga yang mampu sehingga orang tuanya memperuntukkan dia, ataupun dia ingin untuk maju ke kuliah. Jadi memang tergantung situasi. Tapi kalau saya pribadi nggak ada salah dong kalau kita pilih kuliah dulu sebelum kita ke dunia kerja. Atau mungkin menurut saya ini opsi yang mungkin yang cukup bagus tapi agak melelahkan dan risikonya besar, kuliah sambil kerja. Nah, itu kenapa nggak pakai ide itu. Tapi itu tadi kita harus siap dengan risiko dan segala konsekuensinya, karena berat banget. Berat karena mengatur waktu di situ, time manajemennya benar-benar kita atur dengan baik sehingga
kita belajar dalam dua hal sekaligus, di mana kuliah kita belajar lagi untuk terus juga mencari koneksi, kita mencari pengalaman, dan juga kita kerja ibaratnya untuk penghasilan, ibaratnya sebagai bentuk kita sebagai nanti untuk menuju dewasa untuk bisa dapat tabungan banyak lah gitu bahasanya, atau mungkin kita ingin mencapai sesuatu. Namun ada juga yang biasanya ya yang menurut aku ketahui itu tuh orang kuliah sambil kerja tuh biar bisa ngebiayain kuliah itu sendiri. Nah, biar nggak merepotkan orang tua. Nah itu, Bu. Jadi emang menurut aku tergantung individu. Tapi aku pribadi lebih pilih kuliah dulu lah, karena kan kalau memang rezeki kita nyari kita berusaha untuk menggapai ilmu setinggi-tingginya. Karena kan bagaimanapun ya pasti orang tua juga pengen kita bangga dong. Kita kan juga pengen bisa banggain mereka dengan cara kita. Apalagi kan kalau bisa, alhamdulillah walau alam kita dapat beasiswa, amin kan. Nah gitu. Jadi itu menurut saya itu pribadi. Nah ada yang tanya lagi kan? Saya lagi gimana ya? Elah. Jadi begini masih kita persoalan. Saya ingin bertanya, apa benar kalau kita mencari pasangan itu penting untuk hidup kita? Di masa depan. Di masa depan. Kan di masa depan nih. Oke. Saya juga bingung nih antara fokus untuk karir atau mencari terus sekarang ini harus cari info dulu, cari info kuliah atau info kerja, atau kita F1 dulu lah buat ini masa-masa kita nih masih muda masih remaja, gudang-gudangnya perjaka terus misalnya pasangan ya, jadi kita senang-senang dulu lah, mumpung lagi lulus SMK nih gitu. Nah tadi inti dari pertanyaan saya lebih yang paling penting itu apakah langsung terjun untuk mencari informasi kerja atau kuliah, atau kita have fun dulu, atau kita istirahatkan dulu, istirahatkan dulu lah. Menurut SMK itu. Menurut pendapat saya, peluang waktu dengan pacaran, katanya kan mencari pacar, have fun, atau mencari kerja. Nah, jika mendapat pacar bisa membuat kita kerja, untuk membagikan pacar bisa dong. Tapi kan untuk kata have fun dan mencari lamar kerja, untuk saya mending lamar kerja. Karena pacaran sudah membuang waktu, membuang energi, dan membuang peluang kita untuk kerja. Nah, misalkan kita pacaran, kita have fun dulu, terus ada info lowongan kerja pada bulan itu, tapi kita tidak mau ngambil karena kita sedang pacaran, kan sayang dong, kita tidak mendapat penghasilan, kita tidak dapat mendapatkan tempat pekerjaan. Kalau menurut saya dari Mas Iksan itu tergantung kebutuhan. Jadi ya kita harus bisa ibaratnya sebagai remaja yang menuju transisi dewasa, bagaimana kita bisa memilih nih, mau kita kebutuhan kita untuk pacaran, untuk percintaan, atau untuk kerjaan nih, karir. Nah karena kan kalau bisa tapi kalau saya pribadi saya memilih karir. Karena apa? Karena dasarnya gini deh, kalau kita udah mapan, udah punya duit banyak, penghasilannya banyak, terus jabatannya udah tinggi, atau mungkin kita sudah punya karir yang legit, lagi tinggi-tingginya, nggak ada salahnya baru kita milih pasangan. Takutnya kalau kita milih pasangan duluan, kita malah buang energi, buang waktu. Nah, di situ pentingnya time management disampaikan oleh Mas Fadlan tadi. Jadi emang itu tergantung prioritas Mas Iksan. Karena kan setiap orang berbeda-beda nih. Ada yang ingin pacaran, ada yang enggak. Dia ada yang ingin langsung menikah. Nah, jadi itu tergantung mindset kalau pikir ya. Kalau emang dirasa si Mas Iksan ini punya keinginan untuk berpacaran atau untuk memprioritaskan pacaran, ya lakukanlah gitu. Nah, kalau emang prioritasnya untuk kerjaan gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan pelin-pelan. Nah, itu. Biar nggak salah jalan, karena kan konsekuensinya masa depan gitu. Karena kan ada beberapa manusia itu yang nggak bisa berdamai sama masa lalu, jadi kebayang mulu tuh orang, atau kebayang mulu ini kan gitu. Jadi kalau itu menurut saya tergantung orangnya. Tapi kalau saya pribadi pilih karir yang tadi alasan saya sebutkan gitu. Itu sederhananya. Kalau dijabarin kayak panjang banget nih. Nah, oke, ada lagi atau sudah masa depan, atau jelaskan sedikit tentang masa depan dari pandangan Mas Fadlan, sedikit saja. Masa depan nggak ada yang tahu ya. Termasuk juga kita nggak bakal tahu nih, apalagi kan untuk sekarang kita kan ada SNBT. Untuk kita anak SMK juga tidak mengerti itu, apalagi SNBT kan, kita tidak belajar. Kita juga fokus ke gituan. Nah, masa depan saya aja masih belum terjamin tuh untuk masuk kuliah. Saya bakal sudah mimpi tuh untuk memakai jaket warna hijau. Waduh, sampai coba tercapai, amin ya. Amin. Ini kan jaket satpam. Itu dong. Ada lagi tentang masa depan. Ada lagi tentang masa depan. Mungkin bisa Masa depan itu suram. Suram. Dengan alasan
kita tidak memiliki koneksi, kita tidak memiliki seperti yang tadi saya sebutkan, kita tidak memiliki koneksi. Kita bukan anak CEO, kita bukan anak direktur. Masa depan kita, jika kita malas-malasan, kita terlalu sibuk pacaran, kita terlalu sibuk buang-buang waktu, masa depan kita akan suram. Oke. Ingat itu. Oke. Menurut Mas Iksan ada pandangan, jadi satu kalimat saja tentang masa depan di pandangan Mas Iksan. Satu kalimat untuk masa depan. Bukan kalimat sih, lebih baik lah. Oh, jadi ada apa-apa, silakan. Bagus dong. Silakan. Ya, gak jauh-jauh lah dari penjelasan dari Mas Fadlan. Ya, untuk masa depan ini memang kalau tergantung dari kitanya. Kalau kita sudah menentukannya dari jauh-jauh hari, ya insya Allah masa depan kita bakal terwujud lah, bakal kelihatan. Ya. Tapi kalau masa depan kita tidak mempersiapkan dari jauh-jauh hari, ya kita mau gak mau harus menerima konsekuensinya. Ya semua itu ada konsekuensinya teman-teman. Mau kita melakukan hal yang baik pasti ada konsekuensinya, melakukan hal yang buruk pasti ada konsekuensinya kan. Nah itulah teman-teman. Jadi intinya kalau dari saya sih masa depan ya tergantung dari kalian semua. Kalau tergantung, pokoknya kalau dari saya itu jangan pikir kalau masa depan kalian itu suram. Enggak juga teman-teman. Banyak kok orang-orang yang tidak berujukan dari kita, bisa masa depan tuh langsung apa tuh ya tinggi dia dapat gelar tinggi, dapat ini, padahal itu keluarganya lebih rendah dari kita. Ya kita juga boleh kalah di dunia ini. Kita harus berkompetisi teman-teman, mau gak mau gitu ya. Jadi intinya kalau untuk kita ini, untuk umur kita ini jangan patah semangat. Jadi ini hanya dua pendapat berbeda teman-teman. Kita bukan saling siapa yang paling benar, siapa yang paling bagus gitu, dia yang berpendapat. Tapi kalau buat saya itu masa depan ada sesuatu yang misteri, yang ibaratnya penuh ketidakpastian. Banyak kan nggak pernah kita tahu akan terjadi apa. Yang ibaratnya jangankan saat ini, mungkin beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, atau mungkin besok hari, bulan depan, minggu depan, dan kita nggak pernah tahu akan ada apa. Jadi menurut saya masa depan itu sesuatu yang perlu kita perjuangkan untuk diri kita saat ini ke depannya gitu. Terlepas masa depan itu suram atau enggak, saya yakin bahwa semua itu bagian dari takdir Tuhan, tapi kita sebagai manusia bisa mengubahnya itu dengan takdir yang bisa diubah gitu. Jadi kita jangan lupa meningkatkan skill, jangan lupa kita meningkatkan personal branding kita gitu, jangan lupa. Jadi situ pentingnya buat saya pribadi. Saya meyakini bahwa Tuhan itu pasti akan mengatur mana yang terbaik buat kita, saya yakin itu. Walaupun di situ kita perlu berjuang dan harus bisa menghadapi badai kehidupan gitu kan ya, badai ujian dunia gimana gitu. Nah di situ pentingnya kita diuji sebagai seorang manusia. Jadi kalau ngomongin masa depan kayak kompleks banget, aku itu ada habisnya ya, karena masa depan juga bagian dari perjalanan kita sebagai manusia ya gitu, bagian dari perjalanan kita dan masih panjang. Semoga saja umur kita panjang ya, amin. Terus juga rezeki kita lancar, amin. Nah mungkin itu aja pembahasan kami tentang masa depan ya. Aman. Oke, berarti udah lega ya, lega sedikit. Iya. Yang penting apa? Intinya apa? Semangat bola. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan saya Muhammad Rizky Anugrah, Fadlan sama Rafiki, Iksan Saputra. Ya, kita kembali lagi. Bye bye. Terima kasih.